Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Yusuf Suarja dengan NIM 19200589 dari kelas 1927.05. Tema presentasi kali ini adalah mengatasi cyber espionage dalam berbagai faktor. Kelompok kami ada 4, yaitu Dani Andrianto dengan NIM 19200970, Devi Nur Cahyani 1920029998, Fitri Luandari 19200296, Fadli Yusuf Suarja 19200589. Latar belakang masalah. Dengan berkembangnya teknologi internet, kejahatan yang disebut kejahatan dunia maya dan kejahatan yang menggunakan jaringan internet semakin banyak terjadi. Cyber espionage adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi, sensitif, kepemilikan, atau rahasia alam dari individu, pesaing, saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi. Maka penulis perlu membahas mengenai cyber espionage dan bagaimana cyber law pada kejahatan. Landasan teori cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Ada beberapa jenis cybercrime seperti unauthorized access, illegal contact, penyebaran virus dengan sengaja, data forgery, cyber espionage, sabotage, dan extortion. Sebagai pencegahnya, perlu adanya peningkatan kehati-hatian dan keamanan dalam berinternet. Cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya berhubungan dengan subjek hukum yang memanfaatkan teknologi internet. Tujuan cyber law untuk menanggulangi kejahatan cybercrime. Cyber law akan menjadi dasar hukum untuk proses penegakan hukum. Pembahasan motif motif dari cyber espionage adalah mencari keuntungan dengan memata-matai jaringan komputer dari pihak sasaran berupa dokumen dan data rahasia yang disimpan dalam sistem komputer yang diperoleh tanpa izin. Penyebabnya, satu adalah faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. Dua, faktor ekonomi. Karena faktor ini orang biasanya melakukan apa saja terutama pada komunitas cyber. Tiga, faktor sosial budaya. Ada beberapa aspek untuk faktor ini yaitu kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia. Cara penanggulangan cyber espionage. Pertama, perlu adanya cyber law untuk menangani kejahatan yang terjadi di internet. Dua, perlunya sosialisasi yang lebih kepada masyarakat untuk dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Tiga, perlu melindungi aset dan risiko yang terkait dalam operasional. Empat, menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan web yang menyimpan data-data penting. Lima, memperbaiki dan mengurangi kerentanan strategi pertahanan. Penutup kesimpulan, cyber espionage adalah tindak pidana cybercrime untuk melakukan kegiatan mata-mata dengan memasuki jaringan komputer. Kedua, kurangnya pengamanan pada sistem membuat penjahat internet dapat mengakses sistem dengan mudah. Pengguna web tidak berhati-hati saat memasuki data yang sensitif dan tidak menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Sarannya, mengingat pesatnya perkembangan komunitas cyber yang tidak mengenal batas wilayah dan beroperasi secara virtual, maka pemerintah perlu menetapkan kegiatan baru yang perlu diatur oleh undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.